ketemu lagi ya di Banikoy. Saat ini kita bahas tentang Sirobeko. Sirobeko yang pertama, selain dari segi kesehatan, tips memilih kualitas ikan beko yang pertama adalah dari kulit warna. Tentu saja Sirobeko mendominasi adalah warna putihnya, putih salju atau disebut dengan shiningnya. Terus perbedaan Siro Utsuri sama Sirobeko yaitu pada pola warna corak hitamnya. Nah, kalau beko itu si hitamnya tidak begitu seperti tapak-tapak kaki lah, jejak-jejak gitulah, kecil-kecil. Dia mengangkang di atas punggung, dia tidak tembus ke bawah perut. Nah, kalau Siro baru dia sampai ke perut bawah, bisa dikatakan kategori dia melingkar atau setengah lingkaran hingga ke perut, ke punggung. Terus dari keteraturannya juga masih nampak. Tentu saja khusus dalam ikan beko, jenis beko, si hitamnya atau sumi markingnya tidak menyentuh bagian perut bawah, tengah ataupun bawah. Dia hanya mengangkang di atas punggungnya. Begitupun dalam memilih lebar dada. Nah, kebetulan ini bekonya jantan, male. Dia kelihatan banget bodinya juga. Kalau betina dadanya lumayan tuh, mantap buat body. Terus jitai di punuknya dia udah muncul. Terus di kasus ini ada akibatan efek dari pakan juga. Ini ada yang muncul nih, warna bocor nih. Walaupun ini ngangkang sedikit, bisa kita dihilangkan dengan cutting ataupun dengan ada sejenis cairan yang bisa menghilangkan itu. Ini beko female, ukuran berapa cm ya? Sekitar 45 cm. Itu sekilas. Ya, tambah lagi lupa nih, di sekitar kepala buat khusus ikan beko, jenis beko ini mesti bersih, tidak boleh ada bercak ataupun warna hitam di bagian kepalanya. Dia mesti mulus bersih seperti ini. Nah, itu beko. Nah, kalau di Siro Utsuri, di sini ada motif motogoro di sirip kanan kirinya. Terus di kepalanya ada akamotonya juga. Biasanya dia membelah bagian warna hitamnya, bagian suminya membelah khusus kepala atasnya sampai ke mulut. Bagian punak tadi kita udah bahas soal dadanya. Tadi aku bilang bagian dada, bagian sirip. Ini diupayakan kalau beko si siripnya ini bersih, putih, nggak ada yang masuk ke sirip atas hitam kayak ginian. Dia mesti bersih, putih. Nah, bagian jitainya juga, kalau jitai punuk itu mesti, walaupun ada nilai plus mungkin ya kalau punuknya dia muncul itu. Dan tadi udah dibahas juga tentang di kepalanya juga dia mesti bersih. Oke. Ini beko male. Beko juga tidak hanya warna dasar putih saja, tidak warna siro artinya putih. Ada juga yang namanya aka itu merah. Ada beko merah, dia full kayak benigoy lah ya, tapi di atasnya ada pola-pola hitam kecil-kecil ngangkang yang disebut dengan marking bekonya itu. Warna dasar merah dengan pola hitam kayak sanke hitamnya, dinamakan aka beko. Ada juga yang warna dasar belakangnya dasarnya warna kuning, namanya kibeko. Oke. Kalau nggak salah di kolam ada yang namanya kibeko, ya, tapi di ukuran kecil sekitar ukuran 12 cm ya. Nah,
beko juga ada yang berjenis beko ginrin juga. Tentang ginrin mungkin materi ginrin masuk lagi, itu beda lagi. Ada tentang ginrin yang tebal dan teratur, ada yang tebal rapat, ada yang kecil rapat, kecil teratur. Jadi kalau ginrin itu yang disebut full ginrin, dia masuk di kategori ginrinnya masuk ke daerah punggung, area punggung ini, daerah punuk ke punggung dia rapat sekali, padat. Jadi kebanyakannya agak ngangkang, agak ada jarak kebanyakannya. Tapi yang bagus itu sampai ke sini. Gitu. Itu dia tadi kita bahas selintas tentang beko ginrin. Beko ginrin, akabeko udah kita bahas tadi. Kibeko sama aja materinya ya, sama siro bekonya. Tentang tips untuk meraih coretan dalam kontesan, dalam festival atau dalam show koi, khususnya untuk beko. Tadi beberapa poin sudah ditarakan. Yang pertama adalah tentang kesehatannya, tentang bodinya yang bulky, sisik ataupun sisiknya yang rapi, tidak ada yang coplok, ada yang copot. Si bodinya udah bulky, terus putihnya juga mesti shining. Yang pertama itu yang paling utama. Koi itu adalah dari warna putih yang utama. Dan selanjutnya tentang kepala nih. Kepala sangat harus lama buat beko itu. Dia mesti bersih tanpa ada percak ataupun ada warna hitam di kepala. Pola, tentang pola hitam, beko itu dia terletak di area punggung, hanya sekedar menapak, tidak seperti shirosuri. Kalau shirosuri dia tebal dari punggung ke perut. Kalau beko itu dari punggung sampai pertengahan perut, jadi tidak sampai ke bawah. Dan tentu saja keteraturan tentang keseimbangan warna hitamnya, warna suminya ini dia lebih teratur, lebih seimbang. Jaraknya juga tentu saja sangat teratur, dan untuk rewok lah, acak-acakan. Ya mudah-mudahan tips ini dapat membantu buat rekan-rekan yang penggemar khususnya beko ya. Terus tambahnya lagi buat tips untuk coret mudah-mudahan nih ya. Menurut saya sih di siripnya juga mesti bersih. Sirip di ekornya dia mesti putih. Di sirip bawah depan ataupun belakang dia mesti putih juga bersih. Sirip bersih, tidak ada sumi. Di sirip bawah, sirip depan belakang juga sampai ekor dia bersih. Kalau menurut idealis seperti nggak tahu, kalau aturan sekarang katanya lolos juga sih sebenarnya. Yang utama adalah di kepala, dia bersih, tidak ada percak ataupun tidak ada warna sumi di area kepala. Terus si sumi juga tidak boleh tembus ke perut, dia mesti ngangkang, maksimal dia di pertengahan seperti ini, jadi nggak ada yang tembus ke bawah. Oke, itu mudah-mudahan dapat berguna materi beko. Nah, materi itu yang barusan juga berlaku juga di akabeko ataupun di beko. Oke,